Di Public Gold Indonesia, kita menyediakan satu peluang. Bapak Ibu bisa nabung emas, simpan emas, beli emas, dalam masa yang sama bisa mengajarkan kepada orang lain tentang kelebihan nabung emas, tentang kelebihan Public Gold Indonesia, dan bisa membina bisnis di sini. Bisnis kepunyaan Bapak Ibu sendiri. Bukan sebagai agen, bukan sebagai penjual, tetapi sebagai business owner, pemilik bisnis. Oke, Bapak Ibu, di Public Gold Indonesia kita sediakan satu peluang. Bapak Ibu datang ke program itu, belajar gimana mau jadi pembisnis. Kita ajarkan gimana cara Bapak Ibu mau membangun bisnis, gimana cara mau mengajarkan kepada orang lain, dan Bapak Ibu bisa mendapatkan penghasilan pasif income. Pasif ya, bukan active income, pasif income 20 juta per bulan dalam masa 2 tahun. Ini real ya, saya ceritakan ini karena ini pengalaman saya sendiri dan pembisnis yang lain di Public Gold. Oke, gimana Bapak Ibu bisa mendapatkan 20 juta per bulan? Mau tahu nggak? Oke. Ini kita cerita gimana mau jadi kaya dengan Public Gold. Di Public Gold kita ada 2 tipe. Yang pertama kita ada penabung atau penyimpan emas. Yang kedua, kita ada pembisnis yang kita sebut namanya PGBO, Public Gold Business Owner, pemilik bisnis. Mau jadi penyimpan emas, ya ini gampang. Bapak Ibu cuman beli emas di Public Gold, beli emasnya, Bapak Ibu bisa jadi pembisnis. Mau beli emas di Public Gold, sangat mudah. Caranya gimana? Bapak Ibu bisa coba buka ini website Public Gold Indonesia. Oke, Bapak Ibu misalnya mau kan 1 dinar atau mau 10 gram ataupun mau 5 gram. Bapak Ibu lihat harga hari ini berapa. Bapak Ibu misalnya 10 gram harga 27 juta. Bapak Ibu lock harga itu, bayar, kemudian emas itu bisa diambil langsung sama ada di kantor cabang ataupun staf akan bantu ngurusin, dihantar langsung dikirim langsung ke rumah. Itu cara yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, oke, cara nabung di Public Gold Indonesia gimana? Kalau dananya nggak besar, dananya kecil, Bapak Ibu bisa untuk nabung sedikit-sedikit. Berapa sedikit itu? Cuman 300.000 nih, di sini nih, saya tunjukkan Bapak Ibu. Ini kita panggil akun, namanya akun POE, pre-order emas. Bapak Ibu bisa nabung mulai dari 300.000. 300.000 udah bisa nabung. Hari ini misalnya dapatin berapa? 0,1068 gram. Jadi bisa misalnya di bulan ini nabung 300.000, dapat sejumlah ini. Bulan depan nabung lagi 300.000. Nanti bulan ketiga nabung lagi. Cukup 1 gram mau ditarik fisik, bisa atau enggak? Bisa. Paling minim berapa? 0,5 gram. Tapi kalau 1 gram, belum lagi mau ini 1 gram kalau dipegang nggak terasa puas. Mau yang 20 gram, mau yang 50 gram yang besar, bisa. Nabungnya sampai 20 gram, sampai 50 gram, kemudian ditarik fisik, bisa. Cara itu ada di Public Gold. Dan semuanya kita lakukan lewat HP aja, lewat aplikasi. Jadi mudah. Itu yang pertama. Jadi Bapak Ibu beli emas di Public Gold, Bapak Ibu bisa jadi penyimpan emas. Yang kedua, Bapak Ibu juga bisa, oh aku sudah nabung emas di Public Gold, mau jadi pembisnis. Gimana caranya? Bapak Ibu cuma beli emas ikut gramasi yang ditetapkan oleh Public Gold. Kalau tanpa promosi, ini saya bilang tanpa promosi nih, kita harus beli 40 gram emas atau 80 gram emas untuk menjadi pembisnis. Kalau 40 gram hari ini berapa ya? Harga kira-kira hampir 100 juta. 112 juta kurang lebih. Itu tanpa promosi. Tapi beruntungnya Bapak Ibu yang datang ke seminar hari ini, Bapak Ibu bisa mendapatkan harga promosi. Promosinya berapa? Sama ada 10 gram atau 20 gram. Beli 10 gram atau beli 20 gram, Bapak Ibu bisa menjadi pebisnis. Ini perniagaan yang nggak butuh modal. Karena Bapak Ibu beli 10 gram atau beli 20 gram, emas ini kepunyaan Bapak Ibu sendiri. Beli itu, emas itu kepunyaan Bapak Ibu sendiri. Bisa diambil, kalau hari ini dibelinya, bisa ambil hari ini, ditaruh di dalam saku, kemudian pulang. Dalam masa yang sama, emas itu milik Bapak Ibu sendiri. Terpulang, mau dilakukan apa yang dengan emas itu? Mau disimpan bisa. Mau dijual, di buyback kembali bisa. Mau dipajak bisa. Mendapatkan uang kan, pajak emas itu dapatkan uang bisa. Mau dihadiahin kepada saya juga bisa.
Jadi terpulang, itu kepunyaan Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu mendapatkan peluang bisnis, bisa menjadi pembisnis. Bisnis public goal nggak butuh modal. Bapak Ibu, gimana bisnis public goal? Bapak Ibu cuma bercerita kepada teman-teman, kepada keluarga, atau kepada sesiapa aja. Bapak Ibu ceritain tentang public goal. Mereka mau nabung emas juga. Registrasinya di bawah Bapak Ibu. Registrasinya di bawah Bapak Ibu. Oke, gimana tadi mendapatkan 20 juta? Oke, tadi saya sudah bilang kan tugas dealer public goal cuma bercerita. Jadi Bapak Ibu bercerita kepada satu orang, dia mau nabung sama public goal, dia registrasi di bawah Bapak Ibu. Bapak Ibu beli emas, public goal akan bayar profit sharing kepada Bapak Ibu. Oke, jadi kita ada satu pelatihan nih. Public goal menyediakan pelatihan supaya Bapak Ibu dengan ilmu yang ada itu bisa membimbing atau mengajar 1.000 penyimpan emas. Ilmu itu ada dan bisa dipelajari di public goal. Oke? Ada 1.000 penyimpan emas, yang penyimpan emas ini nabungnya cuma tidak perlu 1 gram per bulan, tidak perlu setengah gram per bulan, nabungnya cuma sekitar dalam 1 juta per bulan. Bayangin aja, kita bayangin dulu. 1.000 penyimpan emas yang punya ilmu, nabungnya 1 juta per bulan. Totalnya jadi berapa? 1.000 nabung 1 juta, total jadi berapa? 1 juta ribu bersamaan dengan 1 miliar, 1 M. Betul kan? 1 M kan? Oke. Public goal akan bayar profit sharing kepada Bapak Ibu. Minim, ada 1.000 penyimpan emas, public goal bayar paling minimal. Saya cerita yang paling minimal nih, 2%. Oke, ini 1 M nih ialah uang yang ditukar menjadi emas. Bukan uang yang orang belanja, tidak. Dia menukar jadi emas saja. Dia menabung. Jadi ini juga adalah sales. Oke, bagi pembisnis ini adalah sales. Jadi public goal bayar 2%. Kalau 1% dari 1 miliar bersamaan dengan 10 juta. Kalau 2% berapa? Kalau 2% berapa? 20 juta. 20 juta. Jadi ini yang saya bilang tadi. Bapak Ibu jadi pembisnis di public goal yang tanpa modal tadi, Bapak Ibu bantu 1.000 penyimpan emas, Bapak Ibu bisa mendapatkan penghasilan pasif income minimal 20 juta. Tidak butuh modal. Pertama mau jadi pembisnis, cuman beli emas. Yang kedua, misalnya Bapak Ibu sudah bercerita kepada orang lain, teman-teman, keluarga tentang public goal. Tiba-tiba dia mau beli 50 gram. 50 gram berapa hari ini harganya kurang lebih? Itu 139 juta. 139 juta. Gimana nih mau mendapatkan dulu barang 139 juta mau menjualkan kepada yang mau beli itu? Kita tidak harus keluarkan modal pun. Kita cuma ajarkan gimana dia mau beli sama public goal, dia beli sama public goal di bawah bimbingan kita, public goal bayar profit sharing kepada Bapak Ibu. Jadi kita butuh modal atau enggak? Enggak butuh modal. Oke. Jadi Bapak Ibu, ini di antara cara gimana mau berbisnis di public goal dan potensi penghasilannya begitu. Tadi saya bilang 1.000 penyimpan emas, kira-kira banyak atau sedikit tuh? 1.000. Sedikit kan? Sedikit. Ada orang bilang banyak 1.000, sedikit 1.000 tuh. Saya sendiri ada kurang lebih yang saya sudah bimbing yang direct sama saya 1.800 orang. Dan daripada 1.800 orang, 90% enggak pernah jumpa sama saya, enggak pernah sama sekali. Termasuk teman-teman di Indonesia. Ada yang nabung emas sama saya, tapi enggak pernah berjumpa sama saya. Enggak pernah jumpa. Karena cuma dia mendapatkan ilmu itu daripada daripada sosial media. Jadi ada yang penyimpan emas saya pertama kali jumpa saya di seminar begini, saya ajak datang ke seminar. Kenapa nih? Jadi nggak apa-apa ya, bisa dengar ya. Tidak kelihatan nggak apa-apa, kalau bisa dengar aja, oke, itu oke. Aman ya. Ada yang pertama kali jumpa saya di seminar, baru tahu saya ini orang Malaysia. Ya penyimpan emas saya, sebagian teman-teman di Indonesia tidak tahu saya orang Malaysia. Sama juga, Bapak Ibu kalau jadi pembisnis, bisa ada penabung emas di Malaysia, di Singapura, dan di luar negeri bisa. Oke, jadi Bapak Ibu, apa kelebihan bila Bapak Ibu, oke, tadi saya bilang 1.000 itu sedikit, karena apa? Karena walaupun saya ada 1.800 orang, penyimpan emas di bawah bimbingan saya antara yang paling sedikit di public goal.
Saya antara yang paling sedikit, Bapak Ibu. Karena ada pembisnis yang lain yang ada 3.000 penyimpan emas. Jemaahnya 3.000 tuh. Ada yang penyimpan emasnya 17.000. Ada yang penyimpan emasnya 30.000 dan usianya baru 26 tahun. 26 tahun. Tadi saya bilang 1.000 sudah penghasilannya 20 juta. Bayangkan 30.000. Usia 26 tahun. Kaya tuh. Saya antara paling sedikit. Iya. Saya antara paling sedikit. Oke? Bapak Ibu bisa mendapatkan lebih banyak dari saya. Karena Indonesia ini besar. Luas. Penduduknya 300 juta. Cuma mau 1.000. Oke? Jadi Bapak Ibu, apa kelebihannya bila Bapak Ibu ada 1.000 penyimpan emas? Ini saya tunjukin ya. Ini mau besar kan? Oke. Oke, Bapak Ibu harus tahu, kalau Bapak Ibu jadi PGBO, pembisnis di Public Gold, bisnisnya itu bisa diwariskan kepada keluarga. Bisa diwariskan. Karena di Public Gold ini customer penyimpan emas yang berdaftar di bawah Bapak Ibu, dia tidak bisa nukar kepada orang lain. Dia akan bersama dengan Bapak Ibu sampai kapan-kapan. Oke, ini misalnya saya tunjukin ya, satu kisah real yang berlaku di Malaysia. Ini sahabat saya namanya Tuan Muda Rahman. Kenapa posternya ini warna hitam putih? Hitam putih. Nih. Kenapa? Udah meninggal. Iya, dan meninggalnya di usia 26 tahun. Karena itu kita panggil hingga saat ini namanya Tuan Muda Rahman, karena meninggalnya di usia 26 tahun. Dia ini seorang anak yang soleh, hafiz Al-Quran, pelajar yang pintar, teman yang sangat baik. Dan dia punya satu lagi kelebihan. Apa kelebihannya? Dia tahu kapan mau meninggal. Ada di sini Bapak Ibu yang tahu kapan meninggalnya? Ada? Ada yang tahu kapan? Nggak tahu, dia tahu. Kenapa? Karena dia punya satu penyakit yang namanya thalassemia major. Yang rata-rata ada penyakit itu meninggal pada usia 20-an. Jadi dia sadar realitas dia akan meninggal di usia muda. Dia letak satu cita-cita, dia mau di saat meninggal mamanya ada penghasilan tiap bulan. Nah, masa hidupnya anak yang soleh, meninggalnya masih mau berbakti kepada mamanya. Jadi dia bangunkan bisnis Public Gold mulai usia 19 tahun. Dan saat dia meninggal, dia sudah punya customer penyimpan emas lebih 1.000 orang. Lebih 1.000 saat dia meninggal, 3 tahun lalu. Di saat dia meninggal, mamanya menerima penghasilan bulanan yang diwarisi dari Tuan Muda Rahman senilai 24 ke 25 juta per bulan. Selepas 2 tahun, tahun lalu 2025, penghasilan yang diterimanya 48 ke 50 juta per bulan. Jadi mana mau cari satu bisnis, ownernya sudah meninggal, tetapi penghasilannya masih ada dan penghasilannya semakin banyak. Di mana ada? Bapak Ibu bisa dapatkan di sini. Kenapa bisa begitu ya? Oke, tadi saya bilang ada 1.000 penyimpan emas penghasilannya di 20 juta. Oke, Bapak Ibu bayangin begini. Penyimpan emas yang sudah nabung emas dan ada ilmu, punya pengalaman melihat harga emas makin lama semakin naik. Nilai uang semakin lama semakin turun, harga barang semakin lama semakin naik. Kira-kiranya orang yang punya ilmu dan pengalaman begini nabung emasnya semakin banyak atau semakin sedikit? Semakin banyak. Jadi penghasilannya semakin banyak. Itu pertama. Yang kedua Bapak Ibu, dari 1.000 orang ini akan ada yang pertama dia nabung emas, dia jadi customer. Lepas itu dia mau juga menjadi PGBO, mau berbisnis. Jadi dia jadi PGBO. Di bawah ini ada lagi yang begitu juga jadi customer, kemudian mau menjadi PGBO. Jadi perniagaannya semakin lama semakin besar. Ini semua dipanggil sebagai empire. Empire. Jadi empire ini semakin besar, penghasilannya juga semakin besar. Oke? Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan hal begini sama seperti apa yang dialami oleh Tuan Muda Rahman dan dinikmati oleh mamanya Tuan Muda Rahman. Nah, ini satu kisah. Nah, saya mau berbagi kisah akhir dengan Bapak Ibu nih. Ini kisah guru saya. Belum meninggal. Ini guru saya belum meninggal, masih hidup lagi nih. Namanya Pak Zulkifli.
Oh, tadi gambar di awal saya tunjukin guru saya gimana pakaiannya. Dengan jas. Ini kenapa pakaiannya serba ini putih begini nih. Ini hari di saat dia keluar dari penjara. Kenapa masuk penjara nih? Bapak Ibu, guru saya ini orang yang sangat baik. Seorang yang soleh. Apa yang berlaku, dia teraniaya. Apa yang berlaku di satu hari di tahun 2018, seorang teman lamanya yang dulu sama-sama di SMA kontak ataupun hubungi Pak Zulkifli dan bilang, aku sekarang lagi susah, butuh bantuan, butuh sedikit uang untuk supaya aku bisa belanja istri dan anak-anakku. Pak Zulkifli ini orang yang baik, dia punya satu dana untuk infak dan diberikan, dia transfer bank senilai kalau di rupiahnya sekitar 600.000 kepada temannya tuh. Cuma 600.000. Tetapi beberapa bulan selepas itu, dia ditahan polisi atas satu tuduhan. Apa tuduhannya? Memberikan bantuan keuangan kepada teroris. Siapa yang tahu teman kita ini terlibat dengan teroris? Temannya Pak Zulkifli itu terlibat dengan ISIS. Dia tidak tahu diberinya bantuan. Dipikir untuk keluarga. Tapi rupanya bukan. Dan Pak Zulkifli ditahan polis, dimasukin ke penjara selama 2 tahun. Tragis kisahnya. Tetapi Bapak Ibu hikmahnya apa? Di saat dia masuk ke penjara, Empire tadi yang saya bilang tadi kan, bisnisnya yang semakin besar itu, ada 20.000 penyimpan emas. Saat dia masuk ke penjara tahun 2018. Dia keluar penjara tahun 2020, Empire-nya berjumlah 55.000 orang. Penyimpan emas makin ramai. Kenapa? Dia buat bisnis di dalam penjara kah? Tidak. Gimana mau bisnis di dalam penjara? Tidak bisa. Walaupun dia di penjara, yang di bawahnya itu, saya di bawahnya, teman yang lain di bawahnya, kami tetap membangun bisnis. Jadi bisnisnya tetap berkembang. Dan dia keluar dari penjara, dia menjadi orang lebih kaya dari sebelum masuk penjara. Oke, saya ceritakan ini supaya Bapak Ibu tahu, peluang itu ada di sini. Bukan saya suruh Bapak Ibu jadi ini, masuk penjara, tidak. Oke, saya cuma tunjukin saja peluang itu, karena kita tidak tahu apa yang bakal berlaku pada kita di besok hari, kita tidak tahu. Sama ada masih lagi punya pekerjaan atau enggak. Oke, kita tidak tahu itu. Dan ini satu lagi kelebihan yang terakhir saya mau tunjuk kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu punya 1.000 penyimpan emas, Bapak Ibu bisa mendapatkan peluang liburan ke luar negeri setiap tahun secara gratis. Gratis. Oke? Ini pengalaman saya sendiri 2 tahun lalu kami ke Switzerland. Iya. Tahun lalu kami ke Cape Town, South Africa. Tahun ini kami bakal ke Budapest di Agustus nanti. Dan nilai liburan itu bagi per orang, bagi satu orang nilainya sekitar 100 ke 120 juta. Kalau pergi bareng sama istri atau sama suami, nilainya 200 ke 240 juta. Kalau kita ini kaya sekalipun, mau keluar 200 juta sekali libur, mikir panjang. Kan? Tapi ini gratis Bapak Ibu. Pesawatnya, hotelnya, transportasinya, semua dibiayai oleh Public Gold. Kita cuman bawa koper yang terisi baju, itu aja. Karena baju nggak bisa disponsor, Bu. Size kita lain-lain beda. Oke, jadi Bapak Ibu, itu antara yang bisa didapatkan. Ada minimal 1.000 penyimpan emas dengan penghasilan minim 220 juta per bulan. Bagi kebanyakan orang, dia udah mempunyai money freedom dan time freedom. Nggak mau kerja juga udah ada uang. Ada uang. Dan ini yang kami rasakan, saya, Dr. Syazwani dan teman-teman yang lain, Bapak Ibu. Kami bisa mau libur kapan-kapan aja bisa. Ini kami di Switzerland. Ini foto ini Bapak Ibu, ini foto real ya, bukan AI nih. Ini real nih di dalam laut nih, gambarnya di dalam laut nih. Kami diving. Terkadang di tengah minggu itu teman-teman yang lain pergi bekerja. Jadi kami tidak tahu apa yang mau dilakukan. Apa mau dibuat ya? Kita pergi diving. Terkadang apa yang kita mau buat ya? Kita pergi umroh. Ini sama bareng semua PGBO nih, pembisnis nih. Kita punya, alhamdulillah, kita punya uang, kita punya waktu. Jadi kita bisa mau pergi umroh bila-bila, kita mau libur bila-bila bisa. Ini yang saya mau berbagi dengan Bapak Ibu. Peluang ini Bapak Ibu harus rebut, dapatkan cepat di Public Gold Indonesia. Karena sekarang ini Public Gold Indonesia masih dikira belum ramai lagi customernya. Jadi Bapak Ibu bisa menjadi di antara orang yang berjaya yang terawal di Public Gold Indonesia nih. Insya Allah. Ini yang terakhir saya mau tunjukkan apa yang telah didapatkan oleh teman-teman kita di sini. Ini langsung Bapak Ibu membangun bisnis. Uang profit sharingnya dibayar setiap tanggal 20.
Ya, setiap tanggal 20 langsung masuk ke akun bank. Ini langsung nih BCA nih. Ada yang udah dapat 21 juta, 29 juta, 32 juta. Dan kabar baiknya, ini semua penyimpan emasnya belum lagi tembus ke 500 orang, belum. Masih di sekitar 200-300 orang. Tapi pendapatannya, penghasilannya sudah segini. Jadi yang saya bilang 20 juta tadi, kalau ada 1.000 penyimpan emas, itu saya cerita yang paling minim tuh, yang paling minim. Nah, saya nggak mau cerita yang luar biasa, tidak. Saya cerita yang paling sedikit. Oke? Saya yakin Bapak Ibu yang ikut bergabung, belajar, merebut peluang ini, Bapak Ibu bisa dapatkan apa yang saya ceritakan tadi. Dan saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya mengenali Public Gold, nabung emas di sini, membangun bisnis di sini. Bapak Ibu bisa punya tabungan yang kokoh. Bapak Ibu bisa menutup utang-utang jika ada. Bapak Ibu bisa mendapatkan kekayaan dan mencapai financial dan time freedom di Public Gold Indonesia, insya Allah. Itu doa saya. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.